Baik teman-teman, kita lanjut lagi di pembahasan yang ke-11, yang mana di sini kita akan membahas mengenai syariat dan juga pemahaman sebuah hadis. Dan adapun materi kali ini yaitu mengenai syarah al-hadis, dan yang kedua yaitu pemahaman hadis. Itu tadi ya bisa. Jadi teman-teman, syarah hadis itu adalah usaha kita untuk menjelaskan makna hadis, baik dari sisi kata, konteks, dan maupun maksud yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan adapun urgensi syarah hadis. Syarah hadis itu diperlukan agar hadis itu tidak disalah fahamkan, karena sebagian hadis itu memiliki bahasa yang padat, simbolis, atau membutuhkan penjelasan tambahan. Dan sejarah kemunculan syarah hadis itu mulai disusun ketika umat semakin jauh dari masa Nabi Muhammad SAW. Perbedaan bahasa, budaya, dan zaman itu membuat ulama terdorong untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci atau lebih memahamkan lagi. Dan adapun ragam kitab syarah al-hadis itu menjadi kitab yang membahas mengenai syarah al-hadis. Itu ada kitab Fathul Bari, itu ciptaan atau syarah Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari, dan ada syarah Muslim ciptaan Imam Nawawi, atau Al-Ma'bud syarah Abu Daud. Metode pemahaman hadis yang pertama itu yaitu adapun beberapa yang digunakan ulama untuk memahami hadis. Yang pertama yaitu memahami hadis melalui konteks histori, atau konteks histori itu kayak sejarah gitu ya teman-teman, story. Dan yang kedua yaitu menghubungkan hadis dengan ayat Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu membandingkan dengan hadis yang lebih terkait. Dan adapun teknik pemahaman hadis, yaitu yang pertama yaitu menjelaskan makna kata atau analisis bahasa. Dan yang kedua yaitu melihat sebab munculnya hadis atau asbabul wurud, bisa disebut dengan asbabul wurudnya ya. Dan yang ketiga yaitu meneliti makna tersirat atau tujuan dari hadis tersebut. Dan adapun prinsip-prinsip dalam memahami hadis, yaitu seorang ulama berpegang pada prinsip yang pertama, tidak menafsirkan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu mengutamakan hadis yang lebih kuat, gitu ya. Jadi kita harus mengutamakan hadis yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu mencari makna yang membawa kemaslahatan. Dan yang terakhir menyesuaikan dengan nilai-nilai umum syariat. Dan adapun kesimpulannya pada pembahasan. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu syarah hadis dan pemahaman hadis bertujuan membuat umat memahami ajaran Nabi secara benar dan tidak menyimpang. Syarah hadis itu berfungsi untuk menjelaskan makna hadis, menjawab kekaburan bahasa, serta memberikan konteks histori, sehingga maksud dari hadis tersebut menjadi jelas. Sementara itu, pemahaman hadis dilakukan melalui metode dan teknik tertentu, seperti halnya melihat konteks, membandingkan dengan Al-Quran, dan juga hadis-hadis yang lain.
serta menafsirkan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan adanya syarat dan metode pemahaman hadis yang tepat, hadis dapat dipahami secara utuh, relevan, dan sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam. Begitu saja, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.